Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga puasa kita yang telah kita lalui selama 1 bulan bisa diterima oleh Allah, dan kami, khususnya saya pribadi, mohon maaf kepada para anggota-anggota grup. Barangkali terdapat banyak kekeliruan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam menjelaskan dan dalam mengoperasikan grup Nausor tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pada kali ini kita membahas mengenai faslun ya. Di Jurumiyah, setelah kita membahas mengenai bab ma'rifati alamatil i'rab, kita ganti bab. Babnya adalah bab faslun. Di Jurumiyahnya faslun al-mu'robatu kismani kismun yu'robu bil harokati wa kismun yu'robu bil hurufi ila akhirihi. Nah, ini kita membahas mengenai faslun. Faslun itu apa? Faslun itu sebenarnya pembahasannya atau isinya itu sama dengan bab ma'rifati alamatul i'rab ya. Sama dengan bab sebelumnya. Intinya itu sama. Membahas mengenai tanda-tandanya i'rab per kalimatnya. Cuma bedanya kalau kemarin kita membahas di bab ma'rifati alamatil i'rab itu membahas secara perinci, kalau di sini kita membahas secara global seperti itu. Jadi ini kayak seperti mengulang kembali, karena memang bab ma'rifati alamatil i'rab itu memang bab yang paling penting ya. Kalau kita mau mengi'rabi itu ya kita mau nggak mau harus menggunakan bab tersebut. Nah, ini kita ulangi lagi di pembahasan setelahnya, yaitu di bab faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'robatu. Qala faslun al-mu'robatu kismani kismun yu'robu bil harokati wa kismu yu'robu bil hurufi. Ini di redaksi Jurumiyahnya. Qala, beliau Syekh Haji berkata, faslun ay hadza faslun. Al-mu'robatu kismani. Kalimat-kalimat yang mu'rob atau kalimat-kalimat yang status verb atau bisa di-i'rabi, ini kismani ada dua bagian. Di kalimat mu'rob kesemuanya itu nanti digolongkan atau dikelompokkan menjadi dua bagian. Kismun yu'robu bil harokati, yang pertama adalah bagian yang nanti di-i'rabi dengan menggunakan harokat ya. Jadi bisa menggunakan harokat, menggunakan doma, menggunakan doma, menggunakan fathah, menggunakan kasroh, kemudian menggunakan sukun untuk mengilhakannya. Itu bagian pertama, di-i'rabi dengan menggunakan harokat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Kemudian bagian yang kedua, ini nanti bagian yang nanti lafaz tersebut atau kalimat tersebut nanti di-i'rabi dengan menggunakan huruf ya, menggunakan huruf. Bisa menggunakan wawu, bisa menggunakan alif, bisa menggunakan ya, bisa menggunakan nun, dan seterusnya. Jadi ini pengglobalan dari bab ma'rifati alamatul i'rab kemarin. Wa aqulu, dan saya berkata, ini di redaksi Tuhfatus Saniyahnya, beliau Syekh Muhyiddin berkata, aradal muallifu rahimahullahu ta'ala bihadal fasli ayyubayyina ala wajhil ijmali hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadi'il i'rabi. Beliau mu'alif Jurumiyah, aroda, beliau menghendaki atau menginginkan bihadal fasli,
dengan fasal ini, artinya beliau menghendaki di fasal ini ayyubayyina untuk menjelaskan ala wajhil ijmali, atas jalan ijmal atau global. Beliau di fasal ini menghendaki untuk menjelaskan secara global mengenai hukum-hukum hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadil i'rabi. Mau menjelaskan secara global mengenai hukum-hukum atau mengenai hukum dari keterangan yang telah lalu di perincinya di mawadil i'rabi, di tempat-tempatnya i'rab, artinya di bab sebelumnya, yaitu di bab ma'rifati alamatil i'rab. Jadi di faslun ini, di bab sini, di faslun al-mu'rabatu ini, beliau Syekh Sunhaji mau menjelaskan secara global mengenai hukum-hukum yang ada di bab ma'rifati alamatil i'rab. Ketika di bab ma'rifati alamatil i'rab, beliau Syekh Sunhaji mengemukakan atau menuturkan secara perinci, kemudian di bab faslun di sini beliau menuturkan secara global. Nah, kemudian di sini pengiroban ini ada dua, dibagi dua ya. Ada yang diirobi dengan menggunakan harokat, ada yang diirobi dengan menggunakan huruf. Ada yang menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf. Wal mawadi'ul lati sabaqa dzikru ahkamiha fil i'rabi tafsilan samaniyatun. Kemudian tempat-tempat yang mana telah dituturkan, yang telah lalu dituturkan hukum-hukumnya dalam bab i'rab atau di bab ma'rifati alamatil i'rab secara perinci, ini ada samaniyah, ada 8 ya. Jadi tempat-tempat yang telah dituturkan mengenai hukum-hukumnya dalam i'rab ini ada 8, ada 8 tempat ya. Wahya alismul mufradu. Nah, 8 tempat ini adalah di isim mufrad, kemudian wajam taksir di jamak taksir, wajam mu'annas salimu di jamak mu'annas salim, wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, di fi'il mudhari' yang mana sesuatu tidak menyambung dengan akhirnya fi'il mudhari' tersebut, wal musanna kemudian di isim tasniyah, wajamul mudzakkari salimu kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian wal asmaul khamsatu, asmaul khamsah, wal af'alul khamsatu, dan af'alul khamsah. Ini total ada 8 tempat yang mana nanti dalam pengi'rabannya ini nanti bisa berbeda-beda. Ada yang menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf. Ya, ada 8 tempat, bisa diperhatikan. Yang pertama di isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, di isim tasniyah atau al-musanna, kemudian di jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah dan af'alul khamsah ya. Untuk pengertiannya mungkin bisa dibuka kembali di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Apa itu isim mufrad, apa itu jamak taksir, apa itu jamak muannas salim, dan seterusnya sampai akhir ya. Jadi kita ketika menentukan, oh ini i'rabnya apa, i'rabnya sudah ketemu, kemudian alamat i'rabnya itu apa, nanti ya kita melihat bentuk-bentuk kalimatnya. Ketika isim mufrad, semisal ketika rofa nanti menggunakan domah, jamak taksir ketika rofa menggunakan domah, jamak muannas salim ketika rofa menggunakan domah, kemudian di fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un ketika rofa menggunakan domah juga, kemudian isim tasniyah menggunakan alif, tidak lagi menggunakan domah tapi menggunakan alif, jamak mudzakkar salim menggunakan wawu, asmaul khamsah menggunakan wawu, kemudian af'alul khamsah menggunakan nun. Nanti ketika nasab juga ganti lagi, isim mufrad menggunakan fathah, jamak taksir menggunakan fathah, jamak muannas salim menggunakan kasroh, kemudian di fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'in menggunakan fathah, isim tasniyah menggunakan ya, jamak mudzakkar salim menggunakan ya, asmaul khamsah menggunakan ya, af'alul khamsah menggunakan pembuangan nun. Nah, ini kemarin di bab ma'rifati alamatil i'rab ini sudah dibahas ya satu persatu ya. Mengenai rofa itu kalau domah pakai apa aja, maksudnya kalau domah di tempat mana aja itu sudah, kemudian ya nanti di sini juga dijelaskan lagi secara global. Nah, intinya tempat-tempat dalam pengiroban ini ada 8.
ada 8 tempat. Nanti 8 ini dikelompokkan menjadi 2 ya. Ada yang menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf. Wa hadhil anwa'u allati hiya mawadi'ul i'rabi tanqasimu ila qismaini. Nah, macam-macam ini yang mana macam-macam ini merupakan tempat-tempatnya i'rab yang ada 8 itu. Ini nanti tangkosimu ilah kisma ini dibagi menjadi 2 ya. Yang ada 8 itu nanti dikelompokkan ada 2 ilah kisma ini. Al-qismul awalu yu'rabu bil harokati. Untuk bagian yang pertama ini adalah bagian yang nanti di'irobi dengan menggunakan harokat-harokat yang menggunakan doma, yang menggunakan fathah, yang menggunakan kasroh, dan juga menggunakan sukun. Wal qismu tsani, untuk bagian yang kedua, ini adalah bagian yang mana bagian tersebut yu'rabu bil hurufi, di'irobi dengan menggunakan huruf-huruf. Ada yang menggunakan alif, ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan wawu, dan seterusnya. Wasayati bayanu kullin nau'in minha tafsilan. Nah, nanti sayati akan datang, apa yang akan datang, apa bayanu kullin nau'in. Penjelasan setiap salah satu min dari la'ala suwab min huma ya. Dari keduanya tafsilan secara perinci, atau minha juga nggak apa-apa, nanti ke hadil anwa ya. Nah, jadi yang ada 8 ini, yang ada 8 tempat ini nanti dikerucutkan atau digolongkan ke dalam 2 bagian. Ada yang bagian di'irob dengan menggunakan harokat seperti isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, kemudian fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, kemudian itu menggunakan harokat semua ya. Kemudian ada bagian yang nanti di'irobi dengan menggunakan huruf seperti jamak mudzakkar salim, kemudian asmaul khamsah, kemudian isim tasniyah, dan lainnya. Nah, nanti akan dijelaskan secara perinci mengenai 2 hal tersebut, mengenai 2 bagian tersebut. Nah, ini untuk yang pertama, al-mu'rabu bil harokati. Lafaz-lafaz yang nanti di'irobi dengan menggunakan harokat ya. Ini yang pertama dulu, ada 2 bagian. Ada yang di'irobi dengan menggunakan harokat, ada yang di'irobi dengan menggunakan huruf. Untuk yang pertama ini al-mu'rabu bil harokati. Bagian yang nanti di'irobi dengan menggunakan harokat-harokat. Qala falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu asya'a. Qala beliau, Syekh Sunhaji berkata, pengarang kitab Al-Ajurumiyah, falladhi yu'rabu bil harokati, bagian yang nanti di'irobi dengan menggunakan harokat-harokat, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasroh, ini arba'atu asya'a, ada 4 macam. Al-ismul mufrad, yang pertama ada isim mufrad, ini di'irobi dengan menggunakan harokat. Ketika rafa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan kasroh, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasroh, ketika munsorif, dan ketika ghairu munsorif menggunakan fathah. Kemudian untuk jamak mudzakkar jamak taksir, ketika rafa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasroh. Jamak taksir yang munsorif, kalau yang ghairu munsorif ini menggunakan fathah ya. Kemudian wa jam'ul muannats salimu, ada jamak muannats salim, ini juga nanti pengirobannya menggunakan harokat. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, fi'il mudhari' yang mana sesuatu tidak menyambung dengan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Ini juga keempat-empatnya ini nanti pengirobannya dengan menggunakan harokat, tidak menggunakan huruf. Wa aqulu, dan saya berkata, al-harokatu salah satun. Beliau Syekh Muhyiddin, pengarang kitab Tuhfatus Saniyah, berkata, al-harokatu salah satun. Harokat-harokat itu total ada 3. Harokat itu ada 3. Tiganya itu apa aja? Wahiyad dhammatu, yang pertama adalah dhammah, wal fathatu, kemudian fathah, wal kasratu, dan kasroh. Jadi harokat itu hanya ada 3, ada dhammah, fathah, dan kasroh. Sukun itu bukan harokat, tapi sukun ini diilhakkan atau disamakan dengan harokat. Wa yulhaku biha, dan
disamakan dia dengan dhamma, fathah, dan kasrah apa asuknu, sukun. Jadi sukun ini bukan harokat, tapi sukun ini diilhakkan atau disamakan. Statusnya disejajarkan dengan harokat. Faqad alimta annal mu'rabati ala kismaini. Kismin yu'rabu bil harokati wa min atau kismun yu'rabu bil hurufi. Ini bisa kismin, bisa kismun ya. Wakot alimta dan sungguh kamu telah tahu anal mu'robati sesungguhnya kalimat-kalimat yang mu'rob ini ala kisma ini dibagi menjadi dua. Al awalu kismun yu'robu bil harokati. Yang pertama adalah bagian yang diikrobi dengan menggunakan harokat-harokat. Wasani kismun yu'robu bil hurufi. Yang kedua adalah bagian yang diikrobi dengan menggunakan huruf-huruf ya. Wahada syuru'un fi bayanil kismil awalil ladhi yu'robu bil harokati. Nah, ini adalah permulaan atau kawitan dalam menjelaskan mengenai bagian yang pertama, yaitu bagian yang menjelaskan mengenai pengi'roban secara atau dengan menggunakan harokat. Alladhi yu'robu bil harokati wa arba'atu asya'a. Ada empat macam. Jadi bagian yang pertama yang mana bagian tersebut ini diirobi dengan menggunakan harokat, ini ada empat macam. Yang ada 8 itu nanti dibagi dua. Ada yang menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf. Ada yang menggunakan harokat ini ada 4. Yang pertama al-awwalul ismul mufradu, ada di isim mufrad, wa misaluhu Muhammadun wa darsu. Contohnya adalah Muhammad dan ad-darsu. Muhammad itu isim mufrad, ad-darsu juga isim mufrad. Isim mufrad itu apa? Isim mufrad itu bisa dibuka kembali di pembahasan mengenai isim mufrad ya. Tahu isim mufrad itu isim yang bukan tasniyah, bukan jamak, dan juga bukan mulhak dari keduanya, dan bukan termasuk asmaul khamsah. Itu namanya isim mufrad, atau lebih mudahnya itu suatu lafaz yang menunjukkan makna tunggal ya, makna tunggal. Itu namanya isim mufrad, walaupun ya itu belum pas juga kalau diartikan seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah Muhammadun. Muhammadun, seorang bernama Muhammad. Wadarsu dan darsu. Darsu artinya pelajaran, ini nama. Muhammad itu nama. Darsu itu satu pelajaran. Ini isim mufrad. Ini nanti pengirobannya ini menggunakan harokat ya. Di dalnya dan di sinnya ini. Ini menggunakan dhamma, ini menggunakan dhamma. Mingkaulika dari ucapan kamu yang berupa dzakara Muhammadun darsa ya. Dzakara mudzakarah atau mengulang kembali atau menuturkan siapa Muhammad dan Muhammad ad-darsa kepada pelajaran. Muhammad menjelaskan kembali atau menerangkan kembali atau menuturkan kembali atau mudzakarah terhadap pelajaran ya. Di sini Muhammadun ini dalnya menggunakan dhammah karena rofa, kemudian ad-darsa ini menggunakan fathah karena nasab ya. Jadi ini bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Ini juga bisa ad-darsu, bisa ad-darsa, bisa ad-darsi ya. Tergantung nanti i'robnya apa. Kalau semisal i'robnya adalah rofa yang menggunakan dhammah, kalau semisal i'robnya nasab menggunakan fathah, semisal i'robnya jar menggunakan kasroh. Ini ketika isim mufrad munsharif. Kalau isim mufrad yang ghairu munsharif menggunakan fathah. Fadzakaro, di dzakaro di sini ini adalah fi'lun madin, fi'il madi mabniun alal fathi yang mabni fathah. Fi'il madi itu mabni fathah, la mahallal lahu minal i'rabi, dan tidak bertempat pada i'rab, artinya tidak memiliki mahal i'rab ya. Wa Muhammadun fa'ilun marfu'un, kemudian Muhammad ini adalah fa'il ini marfu' dibaca rofa. Jadi setiap fa'il itu dibaca rofa, setiap subjek itu dibaca rofa. Jadi ini kata kerja atau predikat, kemudian Muhammadun adalah fa'il atau subjek, kemudian ad-darsa adalah maf'ul bih atau objek. Jadi setiap fa'il, setiap subjek ini i'rabnya adalah rofa. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Alamat rafa'nya ini adalah dhammah yang tampak. Jadi di sini kelihatan dhammah di sini. Muhammadun, dalnya pakai dhammah. Wa tarsa, lafaz tarsa ini adalah maf'ulun bih mansubun, maf'ul bih yang dibaca nasab. Tarsa ini adalah maf'ul
bih. Ad-darsa adalah objek. Setiap objek atau setiap maf'ul bih ini i'rabnya adalah nasab ya. Wa alamatu nasbihil fathatu dzahiratu. Alamat nasabnya adalah menggunakan fathah yang tampak yakni sinnya kelihatan fathahnya. Jadi ad-darsa ketika nasab ad-darsa, ketika rafa ad-darsu, ketika jar ad-darsi. Ya wi. Hmm? Buka. Wa kullu min Muhammadin wa darsi ismun mufradun. Setiap dari lafaz Muhammad dan ad-darsu ini adalah isim mufrad. Jadi keduanya ini isim mufrad ya. Kemudian yang pertama tadi sudah di isim mufrad, kemudian yang kedua wasani jam'u taksiri, yang kedua adalah jamak taksir wa misaluhu talamidu wa durusa. Contohnya adalah talamid dan ad-durusa. At-talamid ini artinya beberapa murid, ad-durusa ini artinya beberapa pelajaran. Nah, ini adalah jamak taksir. Pengertian jamak taksir bisa dilihat di pembahasan yang lalu ya. Mingkau lika hafidhut talamidu ad-durusa. Ini karena waktunya biar enggak lama-lama ya. Hafidhut talamidu durusa. Hafidhut telah hafal siapa at-talamidu beberapa murid ad-durusa terhadap beberapa pelajaran. Beberapa murid telah menghafalkan pelajaran-pelajaran. Nah, ini jamak, ini juga jamak taksir. Jamak itu artinya ya 3 atau lebih, kemudian taksir berarti telah mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Kalau mufradnya ini tilmidun berubah menjadi talamidun. Ini mufradnya adalah ad-darsu seperti di sini. Darsu seperti ini. Kalau ad-darsu itu satu pelajaran, lalu ad-durus ini beberapa pelajaran. Fahafidho fi'lun madin. Hafidho di sini ini adalah fi'lun madin. Fi'l madin mabniun alal fathi mabni fathah. Ini selamanya mabni fathah untuk fi'l madin. Selamanya mabni fathah. La mahallallahu minal i'rab, tidak bermahal i'rab. Wat talamidu, untuk talamidu di sini adalah fa'ilun marfu'un, fa'il yang dibaca rofa. Setiap fa'il ini pasti rofa. Fa'il ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah subjek. Beberapa murid telah menghafalkan pelajaran-pelajaran. Wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratu. Alamat rofaknya ini adalah dhammah yang tampak. Wa durusa, untuk durusa adalah maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bihi yang dibaca nasab. Wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu. Alamat nasabnya adalah fathah yang tampak. Di sini ad-durusa ya. Jadi bukan ad-durusu, ad-durusi, tapi ad-durusa karena i'rabnya adalah nasab. Nah, kenapa kok nasab? Karena menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih itu objek. Wa kullu minat talamidhi wa durusi jam'u taksirin. Setiap salah satu dari talamid di sini dan durus di sini ini adalah jamak taksir ya. Kemudian wasalisu jam'ul mu'anasis salimu. Ketiga ini adalah jamak mu'anas salim. Wa misaluhul mu'minatu washolawati. Contohnya adalah al-mu'minat dan as-sholawat. Al-mu'minat ini jamak itu berarti 3 atau lebih. Kemudian kalau al-mu'anas salim berarti ya mu'anas salim. Mu'anas itu perempuan, as-salim itu terselamatkan dari perubahan mufradnya seperti itu. Al-mu'minat ini berarti beberapa wanita mukmin. As-sholawat berarti beberapa sholat. Kalau satu sholat berarti as-sholat. Kalau beberapa sholat berarti as-sholawat. Mingkaulika, dari ucapan kamu yang berupa khosya'atil mu'minatu fis sholawati. Ya, ini khosya'at telah khusyuk siapa al-mu'minatu beberapa wanita mukmin fis sholawati di dalam beberapa sholatnya. Beberapa wanita mukmin telah khusyuk di sholat-sholatnya. Fa khosya'a, untuk khosya'a di sini adalah fi'lun madin, fi'il madin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Kemudian wal mu'minatu, mu'minat di sini adalah fa'ilun marfu'un, fa'il yang dibaca rafa karena menjadi fa'il atau subjek. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Alamat rafa'nya adalah dhammah yang tampak. Wa fi, kemudian fi di sini ini adalah harfu jarin, huruf jar. Nah, ini ada huruf. Untuk penjelasan mengenai huruf itu apa bisa dibuka di
pembahasan sebelumnya itu sudah, kemudian huruf jar itu juga di pembahasan awal sudah dijelaskan huruf jar itu apa aja, tinggal dihafalkan. Wasolawati majrurun. Untuk asolawati ini majrurun dibaca jar, atau nanti di bab terakhir di bab makhfudhatil asma itu juga nanti dijelaskan lagi. Majrurun bifi dibaca jar sebab fi. Jadi karena ada fi nanti solawat, karena ada fi nanti solawat i'rabnya adalah jar atau khafat. Wa alamatu jarhil kasratu dhahiratu, alamat jarnya adalah kasroh yang tampak. Wa kullu minal mu'minati wa sholawati jam'u mu'anasin salimun. Setiap dari al-mu'minat dan as-sholawat ini adalah jamak mu'anas salim. Nah, yang terakhir, warabi'ul fi'lul mudhari'ul ladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Yang keempat ini adalah di fi'il mudhari' yang mana lam yatasil syai'un bi akhirihi. Yang mana fi'il mudhari' tersebut tidak tersambung apa syai'un sesuatu bi akhiri dengan akhirnya, alladzi atau dengan akhirnya fi'il mudhari' tersebut. Fi'il mudhari' yang sesuatu tidak ada yang menyambung di akhirnya. Misaluhu yadhabu, contohnya adalah yadhabu. Min qaulika yadhabu Muhammadun. Nah, yadhabu di sini adalah fi'il mudhari', kemudian Muhammadun adalah fa'il atau subjek. Ini kata kerja atau objek, predikat, maaf. Muhammadun adalah subjek. Yadhabu di sini adalah fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari', marfu'un yang dibaca rofa. Untuk fi'il mudhari' ini nanti bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Berbeda dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu mabni fathah. Kalau fi'il mudhari' ini bisa rofa, bisa nasab, bisa jazm. Untuk yadhabu ini fi'il mudhari' yang i'rabnya adalah rofa. Kenapa kok rofa? Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi, karena yadhabu ini tersepikan dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu, alamat rafa'nya adalah dhammah yang tampak. Ya. Jadi di sini yadhabu. Ini bisa yadhaba, bisa yadhabu, bisa yadhab. Tapi karena di sini nggak ada amil yang menasabkan, nggak ada amil yang menjazmkan, sehingga yadhabu ini i'rabnya adalah rafa', alamat rafa'nya menggunakan dhammah. Ini kejelasannya nanti di bab af'al ya. Jadi kita kalau mau memahami nahwu ya kita harus paham per babnya ya. Harus kita ingat per babnya, kita pahami per babnya. Jadi menjadi satu kesatuan. Kalau ada satu yang belum dipaham ya mungkin ngefeknya ke yang lainnya sama belum pahamnya. Jadi tinggal dimutolaah lagi yang telah kami share di YouTube-nya, bisa dibuka-buka. Kalau semisal lupa bisa belajar lagi. Wa Muhammadun fa'ilun, untuk Muhammad adalah fa'il atau subjek, marfu'un yang dibaca rofa. Setiap fa'il ini rofa. Wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratu, alamat rofanya adalah dhammah yang tampak. Nah, ini untuk kesimpulannya, al-mu'rabatu atau isim-isim, kalimat-kalimat yang dibaca yang mu'rab ini dibagi dua, ada yang menggunakan harokat, alamat i'rabnya menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf. Untuk yang menggunakan harokat ini ada di 4 tempat. Untuk yang menggunakan huruf juga di 4 tempat. Yang menggunakan harokat ini ada di 4 tempat, ada di isim mufrad, ada yang di jamak taksir, ada yang di jamak mu'annas salim, ada yang di fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un atau bihi syai'un. Kemudian yang di huruf ini ada 4 juga, ada di isim tasniyah, ada di jamak mudzakkar salim, ada di asmaul khamsah, ada di af'alul khamsah. Ini ringkasannya, tinggal diingat-ingat yang ini. Kalimat yang mu'rab ada yang alamat i'rabnya menggunakan harokat, ada yang menggunakan huruf. Yang menggunakan harokat ada 4 ini, yang menggunakan huruf juga ada 4 ini. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa tanya, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya.
Ya mungkin, masih banyak yang belum paham. Ya saya dulu pertama kali mondok ya sama, nggak paham juga sama, sama-sama nggak paham. Silakan ada yang ditanyakan? Nggak ada? Silakan. Kalau tidak ada atau mungkin, masih belum ada pertanyaan atau mungkin, masih malu bertanya, bisa tanya di grup langsung juga nggak apa-apa, atau langsung tanya ke saya pribadi juga nggak apa-apa. Untuk pembahasan yang akan datang di hari Sabtu besok, kita membahas mengenai al-aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa ma kharaja anhu. Qala wa kulluha turfa'u bid dhammati wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pemberian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.